Pura-pura tahu fisika, ada banyak isinya. Ada materi belajar fisika. Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Santi Opriani di channel YouTube Pura-pura Tahu Fisika. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat saja kan? Oke, sebelum kita mulai, kita siapkan dulu peralatan yang dibutuhkan ya. Oke, karena sudah siap, kita lanjut. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang yang berhubungan dengan materi suhu dan kalor ya. Tepatnya materi yang berhubungan dengan perpindahan kalor. Kali ini kita akan membahas yang berhubungan sama konduksi dan konveksi. Yuk simak videonya. Oke, kita simak soalnya dulu ya. Pembahasan tentang perpindahan kalor. Oke, soal yang pertama kita bacakan. Perbedaan suhu di dalam dan di luar ruangan ber-AC sekitar 15 Kelvin. Jika tetapan konveksi sebesar 7 Joule per sekon meter kuadrat dan luas pintu 1,8 meter kuadrat, hitunglah laju kalor yang melewati pintu terbuka setiap sekon. Yang pertama kita buat diketahuinya dulu ya. Diketahuinya. Jadi perpindahan kalor itu ya ada melalui 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Nah, kebetulan soal ini ya, soal nomor 1 ini berhubungan dengan ya perpindahan kalor secara konveksi. Ini kelihatan dari soalnya ada tetapan konveksi. Nah, kita lanjut tadi. Yang diketahuinya adalah tetapan konveksi itu adalah H kecil ya. Harganya adalah 7 Joule per sekon meter kuadrat tadi. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah 15K tadi adalah delta T ya, delta ya. Ini 15 Kelvin. Ingat Kelvin nggak pakai derajat tulisannya. Kemudian luas tadi pintu ya, itu adalah simbolnya A besar 1,8 meter kuadrat. Oke, sekarang ditanya. Berarti ditanya adalah hitunglah laju kalor ya. Laju kalor. Berarti laju kalor itu simbolnya adalah H besar. Nah, simbolnya H besar. Ingat ya, H besar ya, beda dengan H kecil tadi. Kalau H kecil tadi adalah tetapan konveksi. Kita lanjut. Sekarang kita jawab ya. Kita jawab. Nah, jawab. Nah, laju kalor ya, simbol H besar tadi itu sama dengan Q kalor per waktu, itu sama artinya. Kita buat rumusnya ya. Rumusnya adalah H kecil dikali dengan A besar tadi luas ya, dikali dengan delta T besar. Jadi suhunya ini harus dalam Kelvin, delta T nya karena sudah dalam Kelvin, jadi tidak ada yang berubah. Jadi H sama dengan H kecil tadi adalah 7 dikali dengan A 1,8 dikali dengan delta T tadi 15. Jadi H sama dengan 7 dikali 1,8 dikali 15 adalah ya 189. Satuannya adalah laju tadi ya. Kalor tadi Joule, waktu adalah sekon. Jadi satuannya adalah Joule per sekon. Sebelum kita simak pembahasan soal yang kedua ya,
Jangan lupa bagi yang belum like, di like dulu. Yang belum di subscribe, di subscribe dulu. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2 ya. Kondisi, konversi, radiasi. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Kita bacakan soalnya dulu sebelum kita bahas. Batang logam A dan B memiliki ukuran identik, tetapi terbuat dari logam yang berbeda. Kedua batang disambungkan pada salah satu ujungnya. Diketahui konduktivitas termal logam A 4 kali konduktivitas termal logam B. Jika suhu logam A adalah 50 derajat Celcius dan suhu logam B adalah 0 derajat Celcius, berapakah suhu pada sambungan logam tersebut? Perpindahan kalor. Oke, kita simak apa saja yang diketahuinya terlebih dahulu ya. Yang diketahui, kita lihat. Diketahui titik 2. Yang pertama tadi ada konduktivitas termal logam A ya. Kita singkat konduktivitas itu dengan simbol K. Jadi Ka. Ka nya tadi adalah, nah ini dia, 4 kali ya, 4 kali konduktivitas termal logam B. Jadi Ka adalah 4 Kb. Berikutnya adalah memiliki ukuran yang identik. Jadi ukuran yang identik itu berarti karena soal nomor 2 ini berhubungan dengan mulai perpindahan kalor secara konduksi ya. Ini kelihatan karena ada tulisan konduktivitasnya. Jadi otomatis ya memiliki nanti ada panjang, ada luas ya. Nah, kita lihat ya, luasnya, luas penampang otomatis karena tadi memiliki ukuran yang identik ya. Karena tadi memiliki ukuran yang identik ya, jadi luas ya. Luas yang A ya, logam A sama dengan luas yang logam B. Nah, kita misalkan simbolnya A saja karena dia sama ya. A tadi adalah luas penampang. Kita lanjut. Kemudian L ya. L itu nanti adalah yang dimaksud di sini, konteksnya adalah panjang penghantar. Nah, karena identik tadi ya, berarti LA-nya sama dengan LB ya. Kita misalkan juga L saja mewakilinya. Kemudian berikutnya apalagi yang diketahui tadi ya? Yang diketahui tadi suhu. Nah, kita lihat suhunya karena dalam derajat Celcius ya. Karena dalam derajat Celcius, jadi T suhunya untuk yang logam A. Nah, ini tadi 50 derajat. 50 derajat Celcius ya. Kita langsung bisa rubah ke dalam Kelvin. Nanti yang dibutuhkan adalah dalam Kelvin. Otomatis TA-nya adalah ya, rumusnya adalah 50 ya, TA ditambah dengan 273. Jadi boleh kita buat dulu TA tadi yang besarnya ya, 50 tambah 273. Jadi adalah 323 Kelvin. Oke, nanti ini kita pakai. Jadi ini nanti ini. Dan selanjutnya adalah ke suhu yang kedua ya. Suhu yang kedua untuk logam B tadi. Nah
jadi TB-nya adalah ya ini tadi 0 derajat Celcius. Ya, 0 derajat Celcius ya. Ini kita cari T dalam Kelvin juga. Nah, berarti 0 ditambah 273. Jadi TB sama dengan iya 273 Kelvin. Di Kelvin nggak pakai derajat. Oke, berikutnya adalah yang ditanya, yang diketahui sudah. Berikutnya adalah yang ditanya. Ditanya tadi adalah suhu sambungan ya, suhu pada sambungan logam ya, sama dengan tanda tanya. Berarti T besar berarti dalam Kelvin nanti. Kalau mau ke dalam Celsius tinggal kita rubah. Oke, kita lanjut ke jawabnya ya, ke jawab. Kita lanjut ke jawab. Sebelum kita menjawab ya, kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu sambungan logamnya ya. Kita misalkan gambarnya ya, logam petak saja. Nah, oke, ini ya. Nah, tadi ada logam A dan B ya namanya. Ini A, ini B kita misalkan. Nah, ini tadi perbatasannya atau yang dinamakan dengan sambungannya. Jadi nanti sesuai materi kita ya, kalor dan perpindahan kalor, atau di materi suhu dan kalor ya. Nah, dari atas black tadi kita bisa ketahui siapa yang melepas ya, siapa yang menerima, itu kelihatan dari suhunya. Nah, kita lihat tadi di A tadi ya, suhunya dalam Kelvin ya, itu adalah 327. Kita buat di sini PA-nya adalah 327 Kelvin. Nah, ini yang di A, yang di ini yang untuk sambungan tadi suhunya. Kemudian untuk yang TB ya. Kemudian untuk yang TB ya, yang TB tadi adalah suhunya adalah ya 27 ya 273 Kelvin. Nah, dari sini kelihatan ya mana yang melepas kan kalor, mana yang menerima kalor. Jadi untuk menentukan delta T-nya. Nah, di sini delta T ya untuk A-nya berarti adalah kelihatan TA ya dikurang dengan T, karena otomatis ya kan suhu yang paling tingginya adalah 327 milik logam A, yang paling rendahnya adalah milik logam B. Nah, untuk suhu sambungan batang di sini tadi otomatis nanti pasti lebih rendah dari logam A dan lebih besar daripada logam B. Nah, ingatkan di perhitungan di perubahan wujud zat ya, atau di konsep asas Black untuk menghitung delta T tepatnya. Oke, berikutnya untuk delta TB ya. Tadi delta TA sudah, delta TB. Nah, delta TB ini berarti ya, delta TB ini adalah T dikurang dengan TB ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut untuk menghitung suhunya. Oke,
Baiklah, kita lanjut untuk menghitung suhunya ya. Karena soal tadi berhubungan perpindahan kalornya. Perpindahan kalor secara apa tadi? Ya, secara konduksi, konduksi. Nah, seperti yang kita ketahui ya, rumus perpindahan kalor secara konduksi ya, H sama H besar Q per T. Itu untuk konduksi adalah K, konduktivitas termalnya secara konduksi, kali dengan luas penampang dikali dengan delta T dalam Kelvin dibagi dengan panjang penghantar atau L. Nah, ini rumusnya ya. Nah, karena tadi kedua logam disambungkan ya, karena kedua logam disambungkan ya, disambungkan. Nah, seperti itu tadi, ini tadi disambungkan logamnya. Nah, maka otomatis ya konduktivitas bukan konduktivitas sih namanya, adalah laju ya, H-nya ya, H tepatnya. Lajunya sama dengan ya, atau perpindahan kalornya, laju perpindahan kalornya untuk logam A dan logam B itu sama. Jadi boleh kita tulis adalah HA sama dengan HB. Nah, rumus HA tadi kan sudah kita buat, ini tadi yang kita kotak. Jadi kita tinggal mau membuatnya. Nah, berarti kita masukkan saja tadi HA berarti KA kali dengan A. Ingat ya, KA ini tadi untuk yang logam A. Kalau A ini tadi untuk luas penampang, beda artinya. Dikali delta T. Nah, berarti ini juga milik A semua nanti karena sebelah A. Jadi ini AA, di sini A, di sini A. Nah, kemudian sebelahnya lagi untuk HB ya. Jadi K-nya KB kali A-nya AB. Deltanya juga delta TB per L-nya juga LB. Nah, berdasarkan yang diketahui tadi kita bisa masukkan ya. Kita masukkan, nanti yang bisa kita coret nanti ya. Nah, tadi kita sambung sini. Nah, KA tadi adalah 4 KB. Masukkan. AA tadi adalah A namanya A. Kemudian delta TA namanya delta TA. Sementara seperti itu. Delta TA. LA tadi namanya L. Nah, kan ini tadi LA sama dengan LB sama dengan L. KB tadi tetap KB ya. Kemudian AB tadi namanya A tuh. Kemudian delta TB tetap delta TB dibagi dengan L. Nah, KB nya sama bisa kita coret tuh. L nya sama bisa coret, A nya sama. Nah, berarti yang tersisa adalah 4 kali delta T A sama dengan delta TB. Oke, berikutnya kita masukkan tadi delta TA nya. Jadi 4 buka kurung delta TA tadi ini dia ya. Nah, adalah TA kurang T kurung. TB nya tadi adalah T dikurang TB. Nah, 4 kali TA nya tadi adalah, nah ini dia ya, 323 dikurang T sama dengan T dikurang TB nya tadi adalah 278.
Nah, ini dia 273. Lanjut 273. Nah, sekarang kita kalikan 3. Kita cek TA tadi ya. TA tadi 323. Nah, salah tulis 323 ya. Jadi 323 dikalikan dengan 4 ya. 323 dikali dengan 4 menghasilkan ya 1292. Kemudian 4 dikali min T, min 4T sama dengan, nah, T dikurang 273. Sekarang kita dekatkan yang sejenis ya. Yang ini dulu 1292 ditambah dengan 273 sama dengan ya T tetap ya, 4T pindah jadi positif 4T. Nah, berarti 1292 ditambah 273 ya menghasilkan 1565 sama dengan ya 5T. Nah, jadi T sama dengan 1565 dibagi dengan 5. Jadi T adalah 300, hasil baginya ya 13 Kelvin. Ya, hasilnya. Jadi suhu sambungan antara logam A dan logam B tadi adalah 313 Kelvin. Kalau mau dirubahkan ke dalam Celsius tinggal di TC, berarti adalah 313 dikurang 273. Di TC adalah berapa? 313 dikurang 273 adalah 40 derajat Celcius boleh. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang perpindahan kalor ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat adik-adik dan siswa sekalian ya. Jangan lupa di share, di like dan di subscribe ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.